Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bahrun Tantowi. Kali ini kita akan membahas tentang statistika terkait ukuran pemusatan data. Di sini nanti kita akan membahas tentang kuartil, desil, dan persentil. Tetapi kalau di modul ini hanya kuartil dan desil, akan tetapi nanti akan saya terangkan sedikit tentang persentil juga. Langsung saja kita ke materi kuartil. Kuartil di sini adalah sebuah data yang membagi menjadi 4 bagian yang sama, yakni terbagi menjadi kuartil bawah Q1, kuartil tengah, dan kuartil atas. Kuartil bawah itu terdiri dari 1/4 bagian atau 25%. Kalau kuartil tengah ini sama dengan median, dan kuartil atas itu membagi menjadi 3/4 bagian atau 75%. Rumusnya pun juga sama dengan median. Cara mencari median tinggal kita ganti saja untuk nilai dari ini ya. Kalau kuartil bawah berarti kalau median itu kan setengah N, maka kalau kuartil tengah tinggal diganti dengan 1/4 N. Kalau kuartil atas nanti tinggal diganti dengan 3/4 N. Untuk secara keseluruhan semuanya sama. Ini adalah batas bawahnya, ini panjang interval. Ini kalau kuartil bawah nanti 1/4 N, kalau kuartil atas 3/4 N. F1 besar ini frekuensi sebelum kelas intervalnya. Kalau F1 ini frekuensi kelas kuartilnya ya. Kita langsung saja ke contohnya. Berapakah Q1 dan Q3, kuartil bawah dan kuartil atas untuk 50 orang siswa ini ya. Di sini ada berat badan dari 31 sampai 35 dan yang terakhir sampai 61 sampai 65. Frekuensinya 4, 6, 9. Frekuensi dari interval 46 sampai 50, 14 ini adalah frekuensi terbesarnya, sampai yang paling bawah interval 61 sampai 65 frekuensinya ada 2. Frekuensi kumulatifnya di sini 4. Terus 4 ditambah 6 10, 10 tambah 9 19, 19 tambah 14 33, 33 tambah 10 43, 43 tambah 5 48, 48 tambah 2 50. Caranya sama kayak mencari median, jadi kita harus mencari frekuensi terbesarnya. Frekuensi terbesarnya ada di 14 ini ya, frekuensi terbesarnya. Kalau kita mencari batas bawah berarti kan dari 50 ini kita kalikan 1/4 berarti 12,5. Nah, 12,5 itu terletak di sini ya. Terletak di sini. Data ke 12,5 kan terletak di sini. Jadi nanti kita pakainya batas bawahnya berarti 40,5. Terus frekuensi sebelum kelas intervalnya 10 dan frekuensi kelas interval median di sini adalah 9. Sehingga nah ini ya. Sehingga kan di sini frekuensi 12,5 ini ya. 12,5 ini kan terletak di sini. Terletak data 11 sampai ke 19 kan terletak di sini. Jadi batas bawahnya 40,5, panjang intervalnya 5, 41 sampai 45 itu kan 5 ya, frekuensi kumulatifnya 10 dan frekuensi kelasnya adalah 9. Sehingga kita langsung saja perhatikan batas bawahnya 40,5, panjang intervalnya 5, 1/4 dari N-nya tadi kan 50. Berarti 1/4-nya ada 12,5. Frekuensi kelas sebelum kelas ini kan ini kan 10 ya frekuensinya. Frekuensi sebelum kelas intervalnya kan 10. Terus frekuensi di kelas intervalnya itu adalah 9. Sehingga 12,5 dikurangi 10 2,5. 2,5 kali 5 12,5. 12,5 dibagi 9 1,39.
dan ditambah batas bawahnya 40,5 ditambah 1,39, hasilnya adalah 41,89. Ini adalah batas bawah ya, kuartil bawah, kuartil bawahnya. Sedangkan kuartil atasnya berarti kan 1/4 N tadi kita ganti menjadi 3/4 N, dimana N nya tadi adalah 50. Jadi data ke 3/4 N atau data kuartil atasnya kan terletak di data 37,5 ini ya. Nah, 37,5 kan terletak di sini, 37,5. Nah, terletak di sini. Saya hapus dulu. Nah, data 37,5, nah 37,5 kan terletak di sini. Nah, berarti kan nanti frekuensi kumulatif sebelum kelas intervalnya 33, frekuensi intervalnya 10, dan batas bawahnya adalah 50,5. Nah, ini kan ya, batas bawahnya 50,5, panjang intervalnya 5, 3/4-nya kan 37,5, frekuensi kumulatif sebelum kelasnya 33, dan frekuensi kumulatifnya frekuensi kelas intervalnya adalah 10. Jadi kan 37,5 dikurangi 33, hasilnya masih 4,5. 4,5 dikali panjang intervalnya 5 kan 22,5. 22,5 dibagi 10 kan 2,25, tinggal ditambah dengan batas bawahnya, sehingga hasil dari kuartil atas adalah 52,75, seperti itu. Nah, itu untuk kuartil atas dan kuartil bawah. Kalau kuartil tengahnya itu sama cara mencari dengan median. Selanjutnya untuk desil caranya pun juga sama, tinggal kalau kuartil dan median kan ini kan kuartil bawah itu 1/4, kuartil atas 3/4. Kalau desil membagi menjadi 10 bagian, jadi nanti ini adalah I-nya dibagi 10. Berarti kan kalau kemudian dibagi, kalau contohnya ada soalnya berapakah nilai dari D8, berarti nanti 8/10. Kalau berapakah nilai dari D7, berarti 7/10. Maksud dari D itu adalah desil. Ya, ini adalah contohnya ya. Ini keterangannya. L itu adalah batas bawah, P panjang interval, frekuensi sebelum kelas interval, dan frekuensi kelas intervalnya. Ini adalah rumus umumnya. 1/10 ini adalah rumus dari desil. Langsung saja ke contohnya ini ya. Berapakah D3 dan D8? Berarti kan nanti kan 3/10 dan 8/10. Nah, kita masukkan semuanya. Intervalnya 31 sampai 35, frekuensinya 4. Interval 36 sampai 40, frekuensinya 6, dan seterusnya sampai jumlahnya 50. Berarti kan kita bagi menjadi 10 ya. Berarti kan kalau D3 berarti kan 3/10 ini ya. 3/10 dikali 50, berarti kan data ke-15 lah. Data ke-15 kan terletak di sini. Berarti nanti frekuensi kumulatifnya adalah 10 dan frekuensi kelas intervalnya adalah 9 ya, ini ya. Langsung aja, berarti kan D3 nya adalah batas bawahnya di sini adalah 40,5 ya, 40,5, terus panjang intervalnya 5. Data ketiga 3/10 dikali 50, karena 50 ini adalah banyaknya data, dikurangi 10 adalah frekuensi kumulatif sebelum, dan dibagi 9 adalah frekuensi kelas intervalnya. Dan 3 dibagi 10 kali 5 kan 3 kali 5 kan 15 ya. Nah, 15 dibagi 3 kali 50 150 dibagi 10 kan 15. 15 kurangi 10 masih 5, dan 5 dikali 5 adalah 25. 25 dibagi 9 2,78 ini ditambah dari batas bawahnya, sehingga hasilnya dari D3 adalah 43,28. Terus untuk selanjutnya D8, berarti nanti 8/10. Kita tinggal mengganti ini
ya. Nah ini D8 berarti kan 8 per 10 lah, 8 kali 50 itu kan adalah 400 dibagi 10 berarti kan 40, berarti nilai data ke 40 kan terletak di sini. Nah, berarti nanti frekuensi kumulatif sebelum kelas intervalnya 33, frekuensi intervalnya 10, dan batas bawahnya adalah 50,5. Nah, ini 50,5, 40 dan 30. Nah, kan tinggal kita menghitungnya. Jadi 8 per 10 kali 50 berarti 40 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi frekuensi kelasnya, 40 dikurangi 33 kan masih 7 kali 5 35 dibagi 10 kan 3,5, berarti kan 50 di 50,5 ditambah 3,5 hasilnya 54. Itu dari pembahasan kuartil dan desil. Kalau persentil berarti tinggal kita ganti menjadi ini per 100. Contohnya kalau data ke 6 persentil 6, contohnya 69, data ke 69 persentilnya berarti kan 69 per 100 dibagi banyaknya data. Kalau ini datanya 50 berarti tinggal 50. Nah ini jadi kan tinggal mengganti saja. Kalau desil per 10, kalau persentil berarti per 100. Kalau persentil 79 berarti tinggal 79 per 100 dikali banyaknya data atau banyaknya n itu. Ya, demikian pembahasan dari persentil, kuartil, dan desil. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan pada materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.